selama seminggu guys. Segala kegaduhan ini berlangsung semua kegaduhan ini berlangsung selama sip, mantap. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gua mau membahas satu kasus ya, kasus yang sangat menggegerkan. Ini kasus ringan guys, tentang prank. Tapi kalau yang di prank itu seluruh Indonesia, ini jadi bukan prank-prankan biasa guys. Dan seluruh Indonesia itu ya kampretnya salah satunya gua guys. Gua kena prank di kasus ini. Kasus ini dilakukan oleh seorang laki-laki berumur 40 tahun asal Sumedang yang bernama Yana Supriyatna. Ceritanya ya, pada tanggal 16 November tahun 2021 kemarin guys ya, si Yana ini tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dia hanya meninggalkan sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan. Dan keadaan sepeda motornya itu tanpa ada kerusakan sama sekali. Tapi dia kondisinya terkunci setir gitu. Memang sih tempatnya si Yana hilang itu yang namanya Cadas Pangeran ini ya, itu terkenal guys dengan keangkeran dan kemistisannya. Sebenarnya ya sebelum si Yana hilang ini dia sempat memberikan pesan kepada istrinya. Dia pesan melalui voice note, jadi melalui aplikasi WhatsApp ya. Dia mengirimkan 2 voice note kepada istrinya. Voice note pertama itu dia mengaku sedang beristirahat di sebuah masjid di wilayah Simpang Pamulihan. Ya, sholat dulu di Simpang, sholat Isya. Kebetulan ada yang orang Sumedang juga, nebeng ikut sama ayah. Bukan hanya mengabarkan sedang beristirahat ya, si Yana ini juga ngaku bahwa dia itu telah bertemu dengan seseorang yang ingin menumpang dengan dirinya gitu loh, karena satu tujuan menuju kota Sumedang juga. Lalu setelah mengirimkan voice note itu, Yana ini berangkat bersama orang yang digoncengnya itu menuju kota Sumedang. Lalu tak berapa lama Yana ini kembali mengirimkan pesan suara kepada istrinya. Kali ini pesan suaranya berbeda dari yang sebelumnya. Ini bikin aneh gitu ya. Dalam pesan suara ini Yana itu tampak terdengar ketakutan. Dia mengaku sudah nggak kuat lagi. Dan dia mengatakan bahwa orang yang menumpang dengannya itu ternyata adalah orang jahat. Ini ya rekaman voice note-nya, kalian dengerin deh. Aduh, Gusti. Isi pesan suara Yana ini kedengar sangat ketakutan sambil menangis ya. Pesan suara yang dikirimkan kepada istrinya itu langsung tersebar ke media sosial. Jadi rupanya istrinya ini ngirim ke saudaranya gitu, apalagi dia mungkin ya ngirim ke tetangganya, hingga tersebarlah ke seluruh Indonesia guys. Warganet ini, netizen yang ikut mendengarkan merasa ikut merinding mendengar suara tangisan dari si Yana itu. Bahkan akhirnya timbullah spekulasi-spekulasi bahwa Yana ini sedang diculik atau bahkan disembunyikan oleh makhluk halus yang berada di Cadas Pangeran. Istrinya ini kemudian melaporkan hal ini kepada kepolisian guys. Dia melapor ke Polsek Sumedang Selatan. Laporan ini masuk pada tanggal 16 November tahun 2021 jam setengah 8 malam. Setelah menerima laporan itu ya, personel Polres Sumedang, terus TNI, terus BPBD itu melakukan pencarian di kawasan Cadas Pangeran. Mereka gerak cepat langsung. Petugas kepolisian Resort Sumedang ini juga menggandeng kepolisian Resort Majalengka untuk bekerja sama menemukan Yana di wilayah Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka. Bahkan sampai anjing pelacak pun dikerahkan oleh pihak kepolisian untuk mencari keberadaan dari Yana.
Pencarian Yana ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut tanpa henti guys. Gila, TNI, polisi dari 2 kota nyari semua sampai anjing pelacak ikut selama 3 hari. Tapi hasilnya nihil. Yana hilang seperti ditelan bumi. Selama 3 hari 3 malam tak ditemukan itu, spekulasi hilangnya Yana makin bermunculan secara liar. Selain dari aparat hukum dan masyarakat ya, ada juga beberapa paranormal, orang pinter, bahkan kuncen dari Cadas Pangeran itu ikut gotong royong membantu mencari si Yana. Ada salah satu paranormal yang mengatakan bahwa Yana ini telah diculik oleh ular kuning. Jadi bahasa Sundanya orai koneng guys, ular kuning. Apabila Yana tidak ditemukan dalam 3 hari, berarti keluarga harus mengikhlaskan saja. Itu satu ya. Ada beberapa guys. Terus ada lagi yang namanya ibu-ibu. Dia datang di tempat lokasi menggunakan helm dan masih lengkap jaket motor segala macam. Ibu-ibu ini tiba-tiba kerasukan dan merasa dapat wangsit. Wah, tentang keberadaan dari si Yana. Memang kita apresiasi ya, orang-orang ini memang niatnya membantu. Kalian jangan ngetawain guys, nanti kalian lihat videonya ya. Aduh, kuring lagi kita. Jangan tai, kuring. Jangan tai. Tuh, udah kulon kali. Jantung. Udah kulon, kuring jangan tai. Malam bang. Di bawah ya. Di dalam air apa? Dalam air. Dalam air ya. Kasihan mbak ya. Lalu ada lagi kelompok pengajian ya yang dilaksanakan di bawah jembatan dari tempat hilangnya si Yana ini. Mereka melakukan pengajian-pengajian dengan harapan dapat petunjuk di mana adanya Yana ini. Karena viralnya ya, kasus dari Yana ini sampai mengundang paranormal kelas nasional nih. Mbah Mijan itu ikut campur. Dan dia memang bilang bahwa kawasan Cadas Pangeran ini kawasan yang angker guys. Memang itu adalah kawasan yang dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Semua kegaduhan ini berlangsung selama seminggu guys. Ternyata akhirnya Yana ini ditemukan di Majalengka. Di Majalengka di daerah Cirebon. Jadi bukan di kawasan dekat Cadas Pangeran maupun di daerah Sumedang. Yana ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Kabar Yana yang hilang di Cadas Pangeran itu ternyata hanyalah sebuah prank dan tipu muslihat Yana. Tapi sebenarnya tipu muslihat prank ini ditujukan kepada istrinya guys. Dia nggak bermaksud ngeprank orang seluruh Indonesia gitu. Sontak ya kabar ditemukannya Yana ini membuat geger masyarakat. Warganet juga semua netizen merasa geger dan mereka merasa diprank guys. Mereka merasa ditipu sama si Yana ini, hingga akhirnya muncul banyak meme-meme komedi-komedi yang dibikin oleh para netizen. Kenapa si Yana ini sampai berbuat begitu ya kepada istrinya ya? Karena dia ini diduga terjerat oleh kasus hutang guys. Dia melarikan diri dari para debt collector, kagak punya duit, kagak bisa bayar utang, mending gua menghilang gitu, kabur kan. Terus dugaan kedua juga ada yang bilang bahwa dia ini minggat ke istri mudanya yang berada di Cirebon. Hingga akhirnya setelah segala kegaduhan seluruh Indonesia yang ada, Yana ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka guys, karena dianggap telah bikin kebohongan dan kegaduhan publik gitu loh. Saat mendengarkan putusan bahwa dia menjadi tersangka itu, Yana itu sedih banget, dia sampai nangis keras loh. Padahal kalau menurut gua ya itu hal yang kagak kurang pas ya kalau Yana ini sampai dijadikan tersangka terus dipenjara, karena kan dia nggak niat untuk bikin kegaduhan ke seluruh Indonesia gitu loh. Dia cuman pengen ngebohongin bininya doang. Tapi kenapa sampai urusannya jadi panjang gini? Itu bukan urusan dia sebenarnya, orang-orang itu yang nyebar-nyebarin. Ya mungkin dari kasus ini ya hikmah yang bisa kita ambil itu adalah jangan
nyelingkuin bini deh dalam hal apapun ya. Selingkuh ini maksud gue dalam hal duit, jangan diselingkuhin dalam hal sama will ya, apa cowok atau cewek lain gitu ya. Ini berlaku juga untuk kaum ibu, kaum istri, jangan selingkuh ke suaminya. Mungkin itu sih yang bisa kita ambil. Ya segitu dulu ya, semoga kisah ini bisa mengisi waktu kalian saja. Terima kasih atas waktu kalian. Thank you and see you.